Izinkan saya memulai orasi ini dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan menceritakan sepotong kisah kasih sayang Nabi. Pada saat Hari Raya Idul Fitri, berkumandanglah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Rasulullah berjalan menuju masjid untuk sholat id. Di tengah perjalanan, beliau bertemu dengan anak-anak kecil yang sedang bermain. Tak jauh dari tempat mereka, duduklah seorang anak kecil yang menangis dengan pakaian kusut. Rasulullah kemudian mendekatinya dan bertanya, "Kenapa kau menangis? Kenapa engkau tidak ikut kawan-kawanmu bermain?" Anak itu pun menjawab, sedangkan ia tidak mengenali Rasulullah, "Ayahku telah menangis dalam peperangan bersama Rasulullah. Kemudian ibuku menikah lagi dengan seorang laki-laki, dan laki-laki itu merampas hartaku lalu mengusirku. Aku tidak punya makanan, minuman, juga pakaian yang bagus dan tempat untuk kembali. Maka jika aku melihat teman-temanku yang masih memiliki bapak sedang bermain dengan pakaian yang bagus-bagus, aku jadi sedih. Karena itulah aku menangis." Lalu Rasulullah menggandengnya dan berkata, "Nak, apakah kau mau jika aku menjadi ayahmu, Aisyah ibumu, Fatimah saudarimu, Ali pamanmu, serta Hasan dan Husain adalah saudara-saudaramu?" Anak ibu tersenyum mendengar bahwa yang berada di hadapannya adalah Rasulullah. Kemudian ia menjawab, "Bagaimana mungkin aku menolaknya, wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah membawanya ke rumah beliau dan memakaikannya pakaian yang bagus dengan wangi-wangian dan memberinya makanan hingga kenyang. Lalu anak ibu pun keluar dengan pakaian yang bagus lagi bersih, wajah berseri dan riang sekali. Ia berlari menuju tempat teman-temannya bermain, sehingga mereka pun kagum dan bertanya, "Bukankah tadi kau menangis? Kenapa kau sekarang riang sekali? Bajumu bagus sekali. Siapa yang memakaikannya?" Ia pun menjawab, "Aku kemarin lapar, tapi sekarang aku kenyang. Aku kemarin tidak punya pakaian bagus, tapi kini aku mengenakannya. Aku kemarin yatim, tapi sekarang Rasulullah menjadi ayahku, Aisyah ibuku, Fatimah saudariku, dan Ali adalah pamanku." Sehingga teman-temannya berkata, "Alangkah bahagianya jika ayahku mati dalam peperangan itu." Setelah beberapa lama, anak itu bersama Rasulullah. Lalu Allah memanggilnya, kemudian Rasulullah menguburnya dan diiringi air mata beliau. Dan beliau berkata, "Sekarang engkau pergi, sekarang engkau kembali yatim." Lalu Abu Bakar menghampiri Rasulullah dan memeluknya. Hikmah yang dapat diambil dari cerita ini, Nabi tidak hanya pemimpin yang hanya memerintah, namun beliau teladan pemimpin yang penuh belas kasih dan bertanggung jawab. Hati emasnya adalah kekuatan terdepan dalam kepemimpinannya. Sebelum saya menutup cerita Islami ini, ada sebuah kata-kata yang harus saya sampaikan. Kita ini para santri, pecinta para nabi, bukan pengharap orang yang tidak pasti. Demikian kiranya orasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pada cerita Islami yang kedua yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Ali Hudri. Waktu dan tempat kami haturkan.
Asmirah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Hadirin para audien yang saya cinta dan sayangi, sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan cerita Islami yang berjudul Sekelumit Kejadian Setelah Peristiwa Perjalanan Malam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul alim. Setelah melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Mustawa, Isra Mi'raj namanya. Sebelum subuh, Nabi kembali ke Mekah dan menceritakan kejadian tersebut kepada Ummu Hani, sepupu dari beliau. Aku percaya padamu wahai Rasulullah, ujarnya. Namun ia cemas saat mengetahui bahwa Rasulullah juga akan menceritakan kejadian tersebut kepada seluruh penduduk kota Mekah. Pagi itu Abu Jahal menyapa beliau yang sedang duduk di depan masjid. Wahai Muhammad, apa ada sesuatu? Tanyanya pada Nabi. Iya, jawab Nabi. Apa itu gerangan? Jadi Abu Jahal. Saya tadi malam bepergian. Kemana? Jadi Abu Jahal. Ke Baitul Maqdis. Kemudian pagi ini kau ada di sini. Tatap Abu Jahal tidak percaya. Hadirin yang dimuliakan Allah, bolehkah saya memanggil orang-orang kemudian kau menceritakannya kepada mereka? Pinta Abu Jahal dengan maksud untuk mempermalukan Nabi. Iya, silahkan. Tidak lama dari itu Abu Jahal memanggil para penduduk kota Mekah. Kemudian tempat itu dikerumuni orang-orang. Wahai Muhammad, ceritakanlah. Tadi malam aku pergian ke Masjidil Aqsa. Kemudian pagi ini kau ada di sini. Menceletuk Abu Jahal. Sebagian dari mereka ada yang bertepuk tangan dan ada yang meletakkan tangannya di atas kepala, kagum atas kejadian tersebut. Lalu di antara mereka berkata, wahai Muhammad, sesuatu yang kau sampaikan sebelum ini aku percaya, dan untuk perkataanmu yang ini aku bersaksi bahwa engkau pembohong. Ucapnya, engkau telah mengatakan berkunjung ke sana dalam waktu kurang lebih 1 malam. Demi Lata dan Uzza, aku tidak mempercayaimu wahai Muhammad. Wahai engkau, buruk sekali perkataanmu padanya. Engkau datang lalu mendustakannya. Bahkan jika ia mengatakan yang lebih dari ini, aku tidak pernah ragu untuk membenarkannya. Tegas Abu Bakar. Sejak saat itulah Abu Bakar dijuluki As-Siddiq, karena besarnya iman beliau terhadap apa yang telah disampaikan oleh Nabi. Jika ditimbang keimanan Abu Bakar dengan keimanan seluruh umat manusia, maka akan lebih berat keimanan Abu Bakar. Teman-temanku, perjalanan malam itu adalah ajakan Tuhan kepada nabinya menembus ruang dan waktu. Islam tidak selalu mengandalkan kelahiran otak manusia karena terlalu kerdil untuk memahaminya. Inilah sekelumit kejadian setelah peristiwa perjalanan malam yang lebih dikenal dengan Isra Mi'raj. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita Islami yang terakhir
yang akan disampaikan oleh Lailatul Mukarramah wa ilaiha falyatafadhali mashkura ma'jura. Dewan juri dan juga santriwan dan santriwati yang saya hormati, izinkan saya menceritakan sebuah kisah yang menarik yang berjudul Orang Badui Menampar Nabi. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah suatu ketika berkunjung ke kediaman Fatimah. Setelah bertemu, Fatimah mengeluh kepada ayahandanya, "Wahai ayahku, sungguh kami telah melewati 3 hari tanpa makan." Seketika itu Rasulullah menyingkap jubahnya di bagian perut dan tampak di dalamnya batu yang diikat dengan kain. Kemudian beliau berkata kepada Fatimah, "Nak, jika engkau tidak makan selama 3 hari, sungguh ayahmu ini tidak makan selama 4 hari." Maka Rasulullah tidak tega melihat keadaan Hasan dan Husain dalam kelaparan. Kemudian beliau berjalan keluar hingga sampai pinggiran kota Madinah. Tiba-tiba beliau bertemu dengan seorang badui yang hendak menimba air di sebuah sumur. Lalu Rasulullah mendekatinya, sedangkan si badui tidak mengetahui bahwa yang datang adalah Rasulullah. Rasulullah pun berkata, "Apakah engkau mencari seseorang yang menyewakan diri?" "Ya, aku membutuhkannya," jawabnya. Kemudian badui menyerahkan timba kepada Rasulullah dan menyerahkan 3 biji kurma. Lalu Rasulullah memakannya dan mulai menimba hingga sampai pada yang ke-8. Namun ketika Rasulullah hendak mengambil air yang ke-9, timba tersebut tiba-tiba jatuh ke dalam. Rasulullah termangu di atas sumur. Lalu mendekatlah badui dengan marah, kemudian menampar wajah mulia Rasulullah dan memberikan 24 biji kurma kepada Rasulullah sebagai upahnya. Setelah menerima kurma tersebut, barulah Rasulullah mendekati bibir sumur. Kemudian beliau memasukkan tangan mulia beliau, dan dengan kekuasaan Allah beliau pun dapat meraih timba dari dalam sumur yang dalam dan mengangkatnya, kemudian memberikannya kepada si badui. Rasulullah pun berlalu dari badui dengan 24 kurma sebagai upahnya. Setelah beliau berlalu, maka si badui termenung atas apa yang ia lihat. Kemudian ia berpikir-pikir dan ia pun berkata dalam hati, "Sungguh ia bukan manusia biasa. Ia adalah seorang nabi seperti yang pernah aku dengar." Lalu ia mengambil pisau dan memotong tangan yang ia gunakan untuk memukul wajah Rasulullah. Seketika itu juga ia tersungkur pingsan. Tak lama kemudian lewat di tempat itu kafilah. Lalu mereka menyerahkan air ke tubuh si badui hingga sadar dari pingsannya. Salah satu dari kafilah itu bertanya kepadanya, "Apa yang menimpamu?" Badui itu pun menjawab, "Aku telah menampar wajah seorang laki-laki. Namun setelah kejadian itu, hatiku berkata bahwa ia adalah Muhammad. Aku pun takut dengan hal buruk yang akan menimpaku kelak.
aku pun memotong tanganku yang aku gunakan untuk menamparnya. Kemudian Badui bermaksud menuju Masjid Madinah seraya membawa potongan tangan kanannya dengan tangan kirinya dan berseru, "Wahai para sahabat Muhammad, di mana Muhammad?" Tampak di dalam masjid Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka pun menjawab, "Ada keperluan apa kau mencarinya?" "Aku punya hajat," jawabnya. Datanglah Salman dan menggandengnya menuju rumah Fatimah. Sedang Rasulullah di dalam rumah Fatimah memangku Hasan dan Husain dan menyuapinya dengan kurma upah dari Badui. Maka terdengar olehnya suara memanggil namanya. Kemudian Rasulullah memerintahkan Fatimah untuk keluar dan melihat siapa yang memanggilnya. Rasulullah pun keluar. Badui itu pun berkata, "Muhammad, maafkan saya, sungguh saya tidak mengenalmu." "Mengapa engkau memotong tanganmu?" tanya Rasulullah. "Tidak mungkin aku hidup dengan tangan yang telah menamparmu," jawabnya. "Masuklah Islam maka engkau selamat," perintah Rasulullah. Si Badui itu pun kemudian berkata, "Wahai Muhammad, jika engkau benar-benar seorang nabi, maka sembuhkanlah tanganku." Maka Rasulullah mengambil potongan tangannya dan meletakkan pada tempat semula. Kemudian beliau mengusapnya dengan tangan mulia beliau, lalu melekatkan tangan dengan ludah dari mulut beliau dan membacakan basmalah. Dengan seizin Allah, tangan itu pun sembuh seperti sedia kala dan orang Badui itu masuk Islam. Hikmah yang dapat diambil dari cerita ini, akhlak mulia mampu menghilangkan batas sosial sehingga Nabi, seseorang yang sangat dicintai di sisi Allah, pemimpin besar bangsa Arab, rela menanggalkan jabatannya untuk bisa menunaikan kewajibannya sebagai orang tua yang bertanggung jawab. Dan sebelum saya menutup cerita Islami ini, ada sebuah kata-kata yang harus saya sampaikan. Jangan mengejar orang yang tak mau dikejar. Jangan memberi orang yang tak mau menerima. Hubungan perasaan adalah dua hal yang saling memberi bukan mengemis untuk dicintai. Demikian kiranya cerita Islami yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menaiki kita acara tangga kita yang ketiga, yaitu pidato berantai yang akan disampaikan oleh saudari Olivia Zalianti dan Jannatul Firdausiyah. Pidato berantai. Yang berantai yang kena. Pak, katanya berantai, Pak. Pidato berantai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan ta'zimi pengasuh pondok pesantren Al-Fawzu wal Wari yang mulia Kiai Haji Admin Muhammad MM. Yang kami hormati Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Fawzu wal Wari yang mulia Raden Ali Zubairi MPDI yang kami hormati. Rohim bin Najis Tahkim Kama Ibrahim di Majlis Taklim. Hadirin juga hadirat, tuan-tuan dan puan-puan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 58. Dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan telah berbuat, maka sesungguhnya mereka akan memikul kebawahan dan dosa yang nyata. Diriwayatkan dari Abdullah Umar radhiyallahu anhu berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap muslim adalah muslim yang lainnya. Dia tidak boleh melontarkannya, tidak boleh mendoliminya, tidak boleh merendahkannya. Cukup keburukan seseorang muslim. Semena-mena adalah berbuat semaunya tanpa berpikir baik buruknya, padahal itu merugikan dan menyakiti orang-orang lain. Islam melarang penganiayaan, kezaliman atau segala perbuatan yang menuju semena-mena. Baik kepada muslim Atau tidak muslim, baik pada orang yang kita kenal atau tidak kenal, baik kepada makhluk yang berakal atau tidak berakal. Alah, mentang-mentang dewasa semena-mena pada yang muda, mentang-mentang kaya semena-mena menyuruh, mentang-mentang berkuasa semena-mena mengatur, mentang-mentang pintar semena-mena menipu, mentang-mentang kuat semena-mena. Astagfirullahaladzim. Padahal semenang-menang saja tidak boleh, apalagi dua menang-menang, Tiga menang-menang semenang-menang. Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair telah mengkategorikan dan mencantumkan semena-mena dalam daftar dosa-dosa besar. Lolip, Baik, apa sih salah satu dari penyebab manusia berbuat bersenang-menang? mau tahu aja, mau tahu banget. Pengen tahu aja banget. Salah satu penyebabnya adalah kosongnya iman atau adanya iman tapi kamalul iman, imannya lemah di hati. Oh iya ya, dengan iman di hati manusia akan takut kepada Allah dan meyakini hari pembalasan. Bagi orang yang beriman, jangan berbuat semena-mena, berkata saja nakal, yang lebih baik atau diam. Falyaku khairan aw liyasmut. Dampak dari semena-mena, timpahan, resah, rusuh, ribet, riuh. Kebahagiaan susah digapai, Kedamaian susah didapai, urusan sudah selesai, masalah tak kunjung usai, gunung jadi pantai, yang berdosa lemah cungkai, mana ada yang cerai berai. ada yang bertingkah dengan cintaan. Lo orang sadar dong, Kai. Guru kami berkata, jangan merasa pintar tapi merasa pintar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, Mari kita stop semena-mena. Ayo kita nyanyi bareng yuk. Ayo, Semena-mena, hehe, tak boleh. Semena-mena bikin celaka, menyesatkan
ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran Undur mangkola wala tandur mangkola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Visenso yang akan ditampilkan oleh santri putra dan